Selamat datang kembali di Fildo. Lupakan sejenak lampu terang dan kenyamanan rumah Anda. Malam ini, kita akan kembali ke masa lalu, ke sebuah rumah singgah yang telah usang, di tepi perkebunan teh yang dingin. Kami tidak akan bercerita tentang hantu yang mengejar. Kami akan bercerita tentang kehadiran, tentang sesuatu yang diam-diam hidup di balik dinding, menunggu dengan kesabaran abadi. Ini adalah kisah tentang dua orang yang mencari bukti dan menemukan kenyataan yang lebih dingin, bahwa kejahatan tidak perlu bertarung untuk menang. Ia hanya perlu berada di sana. Malam itu, dinginnya bukan dingin yang biasa dibawa angin gunung. Ini adalah dingin yang merambat dari lantai semen yang basah. Dingin yang terasa berat dan berbau lumut tua. Kami, aku dan Sena, terjebak di sebuah rumah singgah yang sudah lama ditinggalkan, di tepi perkebunan teh yang kabutnya tidak pernah benar-benar hilang. Pukul 11:30 malam, kami memutuskan untuk mematikan senter. Cahaya senter terasa terlalu jujur, terlalu berani. Kami hanya menyalakan sebuah lampu minyak kecil yang kami temukan tersembunyi di balik tumpukan koran lusuh. Begitu sumbunya disulut, ia melepaskan aroma minyak tanah. Bau asap yang manis dan memabukkan mengisi ruang tengah yang luas dan kosong. Cahayanya kuning, bergerak lambat, membuat bayangan kami di dinding ikut menari tanpa irama. Kami terdiam, bukan karena takut, tapi karena sensasi keheningan yang begitu pekat di luar jendela. Keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara alam yang dingin dan jauh. Tapi ada sesuatu yang lain. Ada rasa menunggu, seolah udara itu sendiri sedang menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Kami berdua sedang mengerjakan proyek dokumentasi tentang arsitektur kuno di pedalaman. Sena, dengan jaket hijaunya yang kebesaran dan kamera tua yang selalu tergantung di lehernya, adalah seorang pragmatis. Ia selalu berusaha mencari logika di balik setiap suara aneh. Sementara aku lebih tertarik pada cerita-cerita yang menempel pada dinding. Rumah ini, mereka bilang, dulunya milik seorang mandor perkebunan yang menghilang tanpa jejak pada tahun 78. Dindingnya terbuat dari kayu jati hitam yang tebal, lantainya berderit di setiap langkah. Di sudut ruang tengah, ada tangga kayu yang curam. Tangga itu mengarah ke loteng kecil yang pintunya selalu tertutup rapat. Sena duduk bersandar pada tumpukan buku. Matanya menerawang menatap lampu minyak. "Kau yakin rumah ini kosong, Ren?" Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Sangat yakin," jawabku, sambil menghela napas yang terasa berat. "Tapi, tidak pernah ada rumah kosong yang benar-benar kosong, bukan? Kami tidak bicara tentang hantu atau kejadian supranatural. Kami bicara tentang sisa, tentang emosi gelap yang tertinggal dan menjadi bagian permanen dari tempat itu." Di lantai kayu di dekat kaki kami, aku melihat noda hitam yang sangat samar. Bentuknya tidak beraturan, tapi ukurannya persis seukuran sepasang telapak tangan orang dewasa. Aku yakin itu bukan noda kopi. Saat lampu minyak sudah hampir menghabiskan isinya, sekitar jam 1:30, kami mendengar suara. Bukan derit, bukan langkah kaki. Itu adalah bunyi gesekan yang sangat pelan, berulang-ulang, datang dari loteng di atas kami, seperti benda berat yang didorong perlahan-lahan di atas lantai kayu yang kasar. Sena langsung berdiri. Instingnya sebagai seorang dokumenter langsung menyala. "Mungkin hanya tikus besar," bisiknya, tapi tangannya meraih pisau lipat, bukan senter. Aku menggeleng. Tikus tidak pernah bergerak dengan ritme seperti itu. Bunyi itu berhenti, lalu diikuti oleh bunyi mendesah. Bukan desahan manusia, tapi semacam suara udara yang tertekan, seperti karung goni basah yang diremas. Samar, tapi terasa sangat dekat. Sena mendongak, menatap pintu loteng yang tergantung di atas kami. Cahaya lampu minyak tidak sampai ke sana, hanya menyisakan kegelapan yang pekat dan menggantung. Tiba-tiba, ia menyentuh lenganku. "Ren, lihat lampunya," katanya. Aku melihat, nyala api lampu minyak itu tiba-tiba mengecil drastis, hampir padam, padahal tidak ada angin di dalam ruangan. Kegelapan langsung menelan separuh ruangan. Dan saat nyala itu kembali sedikit membesar, kami melihatnya. Pintu loteng itu kini terbuka sedikit, tidak sampai 1 sentimeter, tapi celah hitam itu sudah cukup. Celah kecil itu mengeluarkan aroma yang sangat berbeda dari bau minyak tanah atau lumut. Itu adalah bau tanah basah yang baru digali.
bercampur dengan bau besi tua yang getir. Sena mengulurkan tangan, aku menahannya. Jangan naik, kita harus tahu apa yang ada di atas sana. Desaknya, suaranya kini terasa memaksa dan sedikit gemetar. Ini rumah tua, Ren. Mungkin ada jalur yang tersembunyi. Tidak, potongku. Kita sedang menunggu. Ingat, dan dia sedang menunggu kita untuk datang. Aku mendekatkan lampu minyak itu ke tangga. Cahaya kuning yang lemah itu merambat naik, menampakkan kayu tangga yang dipenuhi debu. Di anak tangga pertama, di lapisan debu tebal itu, ada jejak kaki. Bukan jejak sepatu, tapi jejak kaki telanjang. Dan yang paling membuat tenggorokan kami tercekat, jejak itu tidak mengarah keluar dari loteng. Jejak itu mengarah kembali ke atas. Seolah-olah benda itu baru saja turun, melihat kami, lalu memutuskan untuk kembali ke atas. Sena membeku. Ia tidak lagi melihat sebuah dokumentasi. Ia melihat sebuah kenyataan. Realitas bahwa sesuatu yang gelap dan diam telah bergerak di loteng itu. Dan ia tidak memiliki niat untuk pergi. Kejahatan itu ada di atas sana. Dan ia tidak perlu mengalahkan kami. Cukup dengan berada di sana. Kami tidak tidur malam itu. Kami duduk membelakangi dinding, lampu minyak di antara kami. Tidak ada suara lagi dari loteng. Keheningan total, namun keheningan yang terasa penuh. Saat fajar pertama mulai menyentuh jendela, hanya menyisakan warna abu-abu kebiruan. Kami bergegas pergi. Tidak ada kata yang terucap. Kami hanya mengunci pintu dari luar, meninggalkan rumah singgah itu di tengah kabut yang dingin. Kami tidak membawa kamera Sena. Kami meninggalkannya. Ia tertinggal di atas meja, di samping lampu minyak yang kini sudah padam. Aku tidak pernah melihat Sena lagi. Setelah kami mencapai jalan raya, ia naik bus ke arah timur dan aku ke arah barat. Bertahun-tahun kemudian, aku kembali. Rumah singgah itu masih di sana. Kunci yang kami gunakan untuk menguncinya masih menempel di lubang kunci. Tapi saat aku membuka pintu, aroma yang tercium bukanlah kayu lembab atau lemut tua. Yang tercium adalah bau asap manis dan memabukkan yang sama, seperti saat sebuah lampu minyak baru saja padam. Dan di lantai semen itu, di tempat yang sama, noda hitam berbentuk telapak tangan itu kini terlihat lebih jelas. Loteng itu masih di atas sana, dan misteri tentang apa yang kembali menaiki tangga itu dibiarkan menggantung, berputar diam-diam, seperti kejahatan yang tidak pernah perlu bertarung untuk menang. Ia hanya perlu ada